Ucap syukur setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semua shalom. Kurang keras shalom. Bisa lebih keras lagi shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, semua siap untuk beribadah memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami, pujian penyembahan. Biar dari mulut kami keluar pengagungan, syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Yuk angkat tangan sama-sama, Pak. Nyanyi sama-sama. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Nyanyi sama-sama semua. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Yuk angkat tangan sama-sama, katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Lagi katakan selamanya ku puji, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Amin. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Kau. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, terpuji namamu. Ya mari semua sembah Tuhan. Mari katakan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk semua yang Tuhan berikan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Ya ratakan.
dahsyat Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Dan kami ada di tempat ini. Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi sampai saat ini. Yang sakit berkata, "Ku disembuhkan." Yang dalam pergumulan berkata, "Tuhan menjawab setiap pergumulan kami." Yang lemah berkata, "Ku kuat," karena Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Sampai masa tua kami, Allah kami tak pernah meninggalkan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi semua. Sekarang cari 10 orang paling sedikit, kasih salam, katakan Tuhan mengasihi. Hari yang berbahagia. Yuk, siap ya semua ya, menari sama-sama. Yuk, yang mau maju ke depan, yang mau maju ke depan, sama-sama saya undang Mama Bapak, yuk. Nanti Kak Esther. Yuk. One. Hari ini ku rasa bahagia. Yuk ke depan yuk. Bersama saudara rasa iman. Amin. Tuhan Yesus telah satu kali kau.
ada berkesudahan. Semua kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Semua hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Angkat jempolnya dua-dua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Semua mana jempolnya? Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Yuk. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi ya. Semua pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yuk. Sungguh amat baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Om Bapak. Bagi yang ingin kurus, nyanyi lagu ini terus sambil gerakin ya, sambil tunduk, pasti turun berat badan. Oke, siap semua? Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Oke, silakan duduk. Masih ingat tempat duduknya ya, di sebelah mana ya? Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
bicara buat pribadi lepas pribadi, maka Engkau sendiri akan memberikan kekuatan baru. Engkau memberikan Tuhan pengetahuan, pengertian, dan bahkan Tuhan Engkau mau kami melakukannya karena Engkau mau memberkati kehidupan kami. Mari Tuhan berbicara buat kami pribadi lepas pribadi, dan urapan-Mu atas hidup hamba-Mu. Dan kami percaya kami pulang dengan kekuatan-Mu yang baru, dengan sukacita-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya dan diberkati katakan amin. Sebelum duduk boleh lihat teman kiri kanannya, kasih tahu sebelah, kamu tambah awet muda. Haleluya. Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak buat kesempatan saya bisa melayani tempat ini. Oke. Wow. Masih senang bersalaman ya saudara ya. Oke, terima kasih banyak Om dan Tante, silakan duduk, terima kasih. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan bagaimana menjadi emas yang disukai semua orang, Om dan Tante mau menjadi orang-orang yang disukai Tuhan? Amin. Jadilah orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, sebelumnya kita akan melihat lebih dahulu, saya mau cerita tentang yaitu jadilah orang yang bijak untuk memuji seseorang, Bapak Ibu ya, Om dan Tante ya. Kita lihat ketika seorang istri dia saat mencoba gaunnya yang baru, lalu kemudian sang istri bertanya kepada suaminya, gimana kelihatannya Pak? Lalu kemudian suaminya bilang begini, kalau dari rambut seperti gadis usia 18 tahun Ma, tapi kalau dari wajah mirip gadis usia 20 tahun. Dan kalau dari body, Mama tuh tampak seperti gadis usia 22 tahun. Wah, begitu mendengar pujian daripada suaminya, maka istrinya bilang, ih papa, caci, kata gitu ya Om dan Tante ya. Kalau secara keseluruhan gimana Pak? Maka suaminya bilang, ya tinggal jumlahin aja 18 tambah 20 tambah 22, artinya 60 tahun. Om dan Tante, ayo bilang kepada teman kiri kananmu, bijak-bijaklah memuji temanmu. Amin. Jangan menjatuhkan, tapi benar-benar memberkati. Amin, Om dan Tante. Sekali lagi lihat teman kiri kananmu, bilang, kamu tuh baby face, bukan baby face, tapi baby face. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi emas, usia emas yang akan disukai oleh banyak orang. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kita baca gantian. Saya baca ayat yang kayak bersama-sama dengan wanita-wanita, jadi bersama dengan tante-tante, yaitu ayat 42, nanti ganjil yaitu ayat 43, yaitu song leader bersama dengan semua yang pria-pria, om-om. Oke, siap ya song leadernya ya? Mana? Pegang mikrofonnya. Oh, ada gak? Oke, siap ya Pak ya. Oke, ya kita akan baca sama-sama ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita wanita-wanita yang merasa perempuan, yang merasa wanita, kita ayat 42, nanti ayat 43 yang ganjil bersama dengan pria-pria, yaitu bersama dengan song leader ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Yang siap katakan haleluya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43 ya. Semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Om dan Tante, mau jumlah kita akan terus menerus ditambahkan, bilangan kita amin. Jumlah kita bertambah semakin banyak, bukan hanya jumlahnya 150, tapi 200, 300, 400 sampai ribuan, amin. Yang mau katakan haleluya. Tuhan, kami mau, Tuhan, bilangan kami, jumlah kami, Tuhan, akan bertambah semakin orang diselamatkan, Om dan Tante, amin, Om dan Tante. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama
pertama yang Tuhan mau ajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yaitu yang akan disukai dengan semua orang. Yang pertama Tuhan mau mengatakan, satu, berpeganglah teguh pada kebenaran ajaran firman Tuhan. Tuhan mau kita berpegang teguh pada kebenaran ajaran firman Tuhan. Om dan Tante, ayo, Tuhan mau kita terus-menerus setia melakukan apa yang Tuhan mau. Kebenaran firman Tuhan yang katakan dalam hidup kita. Kenapa kita harus melakukannya? Karena lihat, kalau kita lihat Kisah 2:2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Diajarkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus bertekun dalam pengajaran Kristus atau Yesus Kristus? Karena Yesus sendiri telah mengatakan kepada kita, akhir-akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan ada penyesatan. Om dan Tante, lihat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 11 mengatakan, banyak apa Om dan Tante? Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang tadinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengatakan, oh Yesus bukanlah Juru Selamat. Ada orang lagi mengatakan, oh saya adalah Mesias itu. Maka tanggal sekian, maka akan terjadi yaitu kiamat. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita, ayo bertekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan yang diajarkan di gereja kita di sini, sehingga hidupmu tidak akan pernah disesatkan. Amin. Tepuk pundak teman kiri kananmu, bilang, ayo jangan mau disesatkan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus adalah Juru Selamat. Karena Yesus adalah nama satu-satu yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Om dan Tante, Om dan Tante, bagaimana kita dapat berpegang teguh pada firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, yaitu Tuhan mau bilang kepada kita, setialah di dalam ibadah kita. Tuhan mau kita setia ibadah. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya jangan suka bolos kalau ke gereja. Amin. Senggol dong teman kiri kananmu, lu jangan suka bolos ke gereja. Yang kedua bilang lagi, hari Minggu tetap setia ibadah. Meskipun hari Senin ada ibadah umas, tapi hari Minggu kita tetap akan setia ibadah di gereja ini. Amin. Om dan Tante, Tuhan mau kita setia ibadah, Om dan Tante. Kenapa? Kalau kita nggak setia ibadah, maka kita nggak akan yaitu mendapatkan pengajaran atau persekutuan satu dengan yang lain. Kangen nggak sama teman yang kiri kanannya? Yang kadang-kadang tuh membuat kita kesel, membuat kita ketawa, membuat kita gemes gitu loh Om dan Tante. Seneng nggak dengan teman-teman yang sebelah kiri kanannya? Lihat dong teman kiri kananmu, bilang, gue sangat suka sama lu banget kiri kanan Om dan Tante. Walaupun kadang-kadang ngejengkelin, kadang-kadang ngegemesin, tapi lu bikin gue kangen gitu kan saudara ya. Amin. Wih, Tante Ana bikin kangen semua orang gitu. Nah saudara, Tuhan mau kita setia ibadah. Yang berikutnya, bagaimana kita dapat berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan? Yang kedua, yang Tuhan mau katakan kepada kita, ayo baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau di dalam mungkin kelompok-kelompok kita ada didorong untuk baca setiap hari 1 pasal, setiap hari 2 pasal. Ayo baca firman Tuhan. Jangan mau yaitu nggak pernah baca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Om dan Tante, kita hidup itu bukan hanya dari roti, dari mie, dari nasi, dari kentang, tapi kata Tuhan Yesus, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Om dan Tante kita harus makan setiap hari Om dan Tante? Tahu? Supaya kita tetap sehat, tetap kuat. Betul apa betul Om dan Tante? Coba di sini, kalau puasa 3 hari 3 malam, kira-kira apa yang terjadi dengan Om dan Tante? Aduh, masuk rumah sakit katanya. Mungkin ada yang lagi ekstrim, katanya 40 hari 40 malam saya nggak mau makan gitu. Kira-kira Om dan Tante bagaimana? Tambah lemes, ya betul Om Tante? Tapi firman Tuhan, ketahuilah, kalau kita tidak makan firman Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mencerna apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, nggak heran rohani kita semakin lemas. Ketika ada masalah, kita pikirannya lebih
lebih baik saya mati bunuh diri, lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ayo kita akan terus-menerus membaca firman Tuhan sehingga iman kita teguh dan kita terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Tengok teman kiri kananmu, bilang, ayo setia baca firman Tuhan. Om dan Tante, firman Tuhan ini sangat luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ingat masih kecil, saya tingkah laku saya memang aneh-aneh, saya agak galak, saya agak kasar. Tapi satu hal, ketika saya dididik di sekolah minggu, didorong untuk baca firman Tuhan. Setiap hari saya baca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengubah kehidupan saya. Dulu kalau berantem sama cici saya nih misalnya saya lagi nyuci piring, lalu cici saya bilang gini, banting tuh piring lo kalau berani. Wih, nantangin, lu jual gue beli. Betul gak Om dan Tante kan gitu ya? Biasa pikiran gitu. Apa yang saya lakukan? Saya banting Om dan Tante. Kalau waktu pegang jarum kristik, Om dan Tante masih ingat ya, nyulam gitu ya Om dan Tante kan pakai ada jarumnya panjang ya. Lalu kemudian kita berantem. Waktu berantem saya lagi ngejahit-jahit begitu, lalu kemudian bilang, lu kalau berani sambit katanya. Ih, saya sambit bener-bener loh Tante, Om. Itu sampai kena matanya dan dia hampir kena matanya, nyangkut di sini Om dan Tante. Aduh, hidup saya dulu benar-benar rusak dan benar-benar begitu galak, jahat. Tapi satu hal, firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Dan bahkan ketika saya mengalami masalah demi masalah, Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan saya. Amin. Ketika saya waktu masih kecil, nggak boleh ke gereja. Kalau ke gereja, mama saya bawa ban pinggang. Ketika sementara ibadah, ternyata mama saya waktu sementara ibadah berjalan, mama saya jalan dari belakang dari pintu, lalu kemudian dia cari mana anak gua. Begitu ketemu dia teriak, gue pulang. Sampai rumah dikebukin Om dan Tante. Berkali-kali terjadi. Tapi satu hal Om dan Tante, firman Tuhan itu yang menguatkan saya bahwa di dalam Tuhan maka pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Bersukacitalah senantiasa dalam keadaan apapun juga. Dan akhirnya saya tumbuh seperti sekarang ini. Sebab itu Tuhan mau bilang kepada kita, ayo baca firman Tuhan. Amin. Setia ibadah sehingga engkau hidup akan diberkati Tuhan. Om dan Tante, ada banyak yaitu rintangan untuk kita ibadah dan juga baca firman Tuhan. Salah satunya media sosial, acara televisi. Siapa yang suka nonton drakor, drama Korea? Ih, gak ada yang ngaku ya Om dan Tante ya? Oh, puji Tuhan. Wih, ada satu orang yang jujur. Puji Tuhan, terima kasih tangan yang jujur ya kan? Om dan Tante, kalau lagi nonton tanggung jam 10 malam sampai jam 11 malam gitu Om dan Tante. Itu membuat yaitu kita jadi akhirnya malas untuk ibadah ataupun malas baca firman Tuhan. Banyak yaitu mungkin Om dan Tante yang juga senang dengan gadgetnya, lebih senang main gadgetnya, liatin TikTok, liatin apalagi media sosial. Wah, pokoknya snack video atau short video Om dan Tante, lihat Instagram, lihat status Facebook orang. Om dan Tante lihat saking banyaknya akhirnya lupa untuk baca Alkitab. Saya ingat satu cerita. Ketika itu salah satu oma-oma itu konseling dengan ibu pendeta. Dia bilang, "Ibu, aku mau minta doain. Kenapa? Aku habis jatuh. Aduh oma, kalau jalan hati-hati. Jalanan kadang-kadang itu ada turun tinggi, ada naik tangga. Jadi harus hati-hati." "Bukan itu bu, saya jatuh. Yaitu saya jatuh dalam dosa." Hah? Kaget. Kenapa bisa oma jatuh dalam dosa? Dia cerita, "Bu, saya itu punya cucu saya tanya sama saya, Oma punya temen gak waktu masih SD? Oh, ada. Siapa namanya Oma? Mau gak Oma saya ajarin yaitu main Facebook gitu kan? Buka Facebook." Oh, lalu kemudian dicarilah namanya. Begitu cari namanya, lalu kemudian tersambunglah. "Ya, ini benar-benar ini teman Oma," katanya gitu. Om dan Tante, begitu selesai, ternyata chatting-chattingan dengan yang di sana. Akhirnya jatuhlah mereka dalam dosa. Lihat teman kiri kananmu, bilang, jangan gara-gara medsos jatuh dalam dosa. Amin, Om dan Tante. Om dan Tante, lihat, ada banyak tantangan, ada banyak
sudah setia ibadah. Tidak, yaitu membaca firman Tuhan. Tapi hari ini kita mau menyindir diri kita sendiri. Coba yuk kita baca. Tidak tua, tidak muda. Dikatakan lagi tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau sudah taruh handphone, ditinggal sebentar, dilihat lagi, ditutup sebentar, dibuka lagi. Siapa yang begitu? Saya, puji Tuhan, jujur. Semua itu sayang banget sama yang namanya handphone. Betul gak Om dan Tante? Ternyata bepergian ngantongin handphone. Handphone ketinggalan, balik lagi ambil. Tapi kalau Alkitab ketinggalan, nggak bakal balik gitu kan Om dan Tante. Jujur gitu kan Om dan Tante. Lalu kemudian dikatakan kumpul-kumpul sama teman bawa tas. Ayat tuh isinya handphone. Sehari handphone bisa keluar masuk dari tas atau saku kemeja lebih dari 50 kali Om dan Tante. Dan ternyata habis mandi kita lihat handphone, habis nyapu lihat handphone, habis masak lihat handphone, habis nyuci lihat handphone, habis makan lihat handphone, habis bangun tidur lihat handphone, tengah malam terjaga handphone juga dicari. Betul gak? Emang bener-bener handphone gitu kan saudara ya. Dan ternyata pokoknya asal habis apa saja yang dilihat handphone. Karena setianya sama handphone, pulsa tinggal sedikit, cepet-cepet dibelikan. Betul gak Om dan Tante? Lalu kemudian low bed satu strip, bingung cari colokan di mana, ya kan Om dan Tante? Lalu kemudian ternyata sinyalnya, yaitu mungkin temannya bingung cari tempat, apalagi kalau pas low bed PLN-nya mati, waduh disalahin tuh PLN, diumpat. Lalu ketika dipanggil sama cucu, dipanggil sama anak, atau dipanggil suami atau istri, mama, pak, budak-budak, pura-pura budek nggak dengar. Tapi kalau handphonenya yang bunyi, langsung aja lari. Siapa yang begitu? Bilang kepada teman kiri kananmu, bertobat. Amin Om dan Tante. Sering kita begitu. Dipanggil anak, dipanggil suami, dipanggil orang, itu nggak mau dengar. Tapi kalau handphone bunyi, langsung itu handphone gue di mana gitu kan Om dan Tante. Kenal suara handphonenya, tapi nggak kenal suara suami atau istrinya Om dan Tante. Om dan Tante, hari ini Tuhan mau bilang, pokoknya kalau sudah selesai bicara apa saja yang dicari handphone. Kita mau lihat lagi, kalau dia perempuan, mungkin Om dan Tante kasih anak namanya, yaitu Nokia binti Samsung Om dan Tante. Tapi kalau anakmu laki-laki, kau kasih namanya Sony bin Lenovo Om dan Tante. Abisnya sangat suka cinta sama handphonenya, jadi ke handphone ada namanya. Yuk kita doa sama-sama untuk yang suka cinta handphone. Ternyata yang Tuhan, ampuni dosa-dosa saya yang mempunyai handphone ini ya Tuhan. Karena saya lebih banyak ngisi pulsa daripada perpuluhan. Yang kedua dikatakan lagi, lebih banyak baca WhatsApp, Facebook, ya IG, TikTok daripada baca Alkitab. Betul apa betul Om dan Tante? Wih, puji Tuhan semuanya ngaku. Lebih sering update status daripada update keimanan diri kepadamu ya Tuhan. Status update-nya di status ya, di-update. Lebih sering buka Bluetooth daripada berlutut sujud berdoa. Betul gak Om dan Tante? Lalu kemudian dikatakan lagi, isi pulsa 10.000 tidak puas, tapi isi kantong persembahan 10.000 aja merasa kebanyakan banget gua ngasih 10.000. Bilang kepada teman kiri kananmu, jangan pelit sama Tuhan. Amin. Aduh, ngasih 10.000 banyak kan tahu, 2.000 aja ngoceng-ngoceng atau ceceng aja ceceng gitu Om dan Tante. Lihat, ngisi pulsa aja mesti 50.000 cepet gitu kan Om dan Tante. Lalu dikatakan lagi, kalau dengar HP bunyi langsung buru-buru angkat sama cengar-cengir. Tapi pas pendeta lagi khotbah malah santai internetan. Betul apa betul Om dan Tante? Waduh, kalau begitu mari bilang kepada teman kiri kananmu, saya mau bertobat. Amin Om dan Tante. Nah, lihat Om dan Tante, ya Tuhan, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saya yang lebih sayang handphone ini, yaitu, dan semoga handphone yang saya punya ini semoga bermanfaat buat sarana ibadah kepadamu ya Tuhan. Dan semoga teman-teman saya yang seperti saya juga bertobat. Amin. Amin. Senggol teman kiri kananmu, yakinkan bilang, lu mesti bertobat, lebih sayang handphone daripada firman Tuhan. Amin Om dan Tante. Om dan Tante, bagaimana menjadi umas yang disukai semua orang? Yang kedua, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan mau kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat, wow, siang emas di sini orang-orangnya, wih mantep,
yang lain. Ketika ada yang sakit, rame-rame banyak yang besuk, banyak yang WhatsApp-in, banyak yang nanyain keadaannya Om dan Tante. Betul Om dan Tante? Dia, mereka saling memperhatikan. Tuhan pun mau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana kita dapat saling memperhatikan Om dan Tante? Yaitu ayo jadi anak-anak Tuhan yang bersatu. Karena ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan kawin lagi ya Om, ya. Tapi beruntuh Om dan Tante. Nggak saling menjatuhkan, nggak saling ngegosipin, tapi kita mau saling yaitu bersatu, membangkitkan semangat satu dengan yang lain. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Om dan Tante, Om dan Tante, saya punya suami Pak Willing ini, dia tidak bisa melihat. Dulu masih ingat gak ada Om dan Tante, handphone itu pakai Nokia yang 1 juta umat. Jadi kan pencetnya 1, 2, 3 gitu kan. Lalu ganti yang QWERTY. Lalu kalau misalnya mau ketik C, mesti tak 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 C baru gitu kan ya Om dan Tante ya. Lalu kemudian saya bilang, Kak Welly kamu pasti bisa. Lalu kemudian bilang, aduh susah, ini orang buta susah pakai handphone kayak begini. Tapi kamu pasti bisa. Akhirnya dia bisa pakai yaitu handphone yang QWERTY. Dan ketika handphone ganti Android Om dan Tante, usap. Orang buta suruh musap handphone, bagaimana Om dan Tante? Susah kan? Ya kan? Lalu kemudian apa terjadi? Kalau dia musap istri bisa gitu kan, diusap saya bisa gitu kan. Tapi usap handphone susah gitu kan saudara. Nah ternyata saya bilang saya panggil dia sayang bukan peyang ya Om dan Tante. Ingat, yang sayang, yang kamu pasti bisa. Lalu kemudian yuk sini belajar. Dan akhirnya Om dan Tante dia bisa Om dan Tante. Saya nggak menjatuhkan, saya nggak bilang dasar buta, lu nggak bisa bagaimana sih payah? Susah gue mau punya orang laki buta. Enggak Om dan Tante, saya dorong dia maju. Tahu gak Om Tante, ketika kami bersatu dan ketika dia maju Om dan Tante, tahu gak, ketahuilah, ketika dia diundang ke Amerika, maka saya istrinya ikut ke Amerika. Ketika dia diundang ke Australia, saya istrinya pergi ke Australia. Lihat, ketika keluargamu, ketika teman-temanmu berhasil, ketahuilah engkau pun akan mengikuti, mencicipi keberhasilan daripada saudaramu atau suamimu atau istrimu atau anak-anakmu. Amin. Sebab itu jadilah anak-anak Tuhan yang terus-menerus bersatu, memberi kekuatan, memberi kesemangat satu dengan yang lain Om dan Tante. Ingat Om dan Tante, kalau kita mengangkat orang, maka orang itu terangkat, kita ikut terangkat. Tapi kalau kita menekan seseorang, orang itu turun, kita akan ikut turun. Coba kalau Tante Ana punya perusahaan yang berhasil, dia bikin restoran, gudeg gitu loh. Lah, setidak-tidaknya kita pernah mencicipi rasa gudeg yang dibuat oleh Tante Ana, betul? Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, ayo bersemangat satu dengan yang lain. Amin Om dan Tante. Kita mau terus-menerus menjadi anak Tuhan yang bersatu. Yang kedua, bagaimana kita dapat saling memperhatikan? Yaitu kita mau berbagi Om dan Tante. Lihat firman Tuhan katakan dalam terjemahan AVB dikatakan, ketika itu semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka. Saweran, bantu-membantu Om dan Tante. Yang punya membantu yang tidak punya. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah pasti punya kekuatan yang lain Om dan Tante. Mungkin kita secara keuangan gak punya, tetapi kita bisa mendoakan orang-orang yang kuat itu supaya tetap diberkati Tuhan, supaya tetap rumah tangganya terus menerus dipelihara oleh Tuhan, penuh dengan kasih karunia. Amin Om dan Tante. Mari kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ayo kita mau saling berbagi satu dengan yang lain Om dan Tante. Amin. Jangan selalu menerima aja. Bukankah ketika kita dikasih seseorang maka kita terima, lalu kemudian kita bilang apa? Terima kasih. Kalau kita terima terus, bukan lagi yaitu terima, tapi terima doang. Tapi ketika kita diberi, maka terima kasih. Kita juga mau memberi. Lihat teman kiri kananmu, bilang terima kasih. Amin. Jadi mesti ngasih, jangan terima terus. Amin Om dan Tante. Kita bukan terima menerus, tapi menjadi orang yang suka memberi juga. Seringkali salah satu dari mereka menjual tanah miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualan itu kepada anggota lain yang memerlukan bantuan. Lihat, kongsian, bantu saling membantu. Ya, kita mau lihat bagaimana cara menyambut jiwa baru. Om dan Tante, kita rindu banyak jiwa-jiwa bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana caranya?
Saya mempelajari yang pertama ada 3S, sapa, salam, dan senyum. Jangan tunggu teman yang baru datang itu kepada saudara, tapi kasih sapa, kasih salam, kasih senyum. Ingat gak om dan tante? Ketika om dan tante pergi ke bank, salah satu perusahaan bank, lalu siapa nyambut om dan tante? Dibilang apa? Satpam. Lalu bilang apa om dan tante? Selamat datang. Setelah itu ternyata om dan tante gak transaksi di teller, cuma numpang pipis. Karena kalau pipis di tempatnya bank itu kan, wih bersih kan om dan tante, betul kan om dan tante? Keluar lagi, begitu keluar terusnya mereka bilang apa om dan tante? Terima kasih om dan tante. Lihat, satpamnya gak bilang, lu cuma pipis doang, lu ngapain di sini? Enggak om dan tante. Tapi dia bilang tetap terima kasih om dan tante. Om dan tante, hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Ayo, ingat, kita sapa teman kita salam dan kasih senyum yang termanis buat dia. Dan bilang, minggu depan datang lagi ya, amin. Saya senang berjumpa dengan kamu, om dan tante, amin. Sapa, salam, dan senyum. Bagaimana cara menyambut jiwa baru? Perkenalkan nama saudara dan ingat nama mereka. Ingat nama mereka. Amin, om dan tante. Yang berikutnya, bagaimana cara menyambut teman baru, yaitu teman-teman di dekatnya juga beri salam kepada jiwa baru itu. Saya tanya nih, di sini ada jiwa baru? Ada? Ada jiwa baru. Satu, boleh temannya yang depan belakang boleh kasih salam dong, tante. Waduh, ada sebelah kanan satu. Selamat datang, tante. Senang bisa datang di sini ya. Nah, lalu kemudian dikatakan lagi, jika ada fellowship, tawarkan makanan dan ajak ngobrol. Jangan makan sendirian, amin. Bagi mereka ya. Lalu kemudian sebelum berpisah katakan kami senang dengan kedatangannya dan nunggu kedatangannya di minggu depan, om dan tante. Ketahuilah om dan tante, 90% jiwa baru tetap tinggal di gereja itu karena ada 4-8 teman dekat di gereja itu. Amin. Ada 4-8 orang adalah teman-temannya yang mendekati. Saya baru-baru ini mendapat berita salah satu gereja yang cukup berkembang. Tahu gak om dan tante? Temennya, anaknya diteleponin sama apa seperti coolnya gitu loh. Belum kenal. Datang ya ke CG gitu loh, kayak CPNG gitu loh, atau ke SMK gitu loh. Datang. Lalu kemudian begitu datang, ada 5 orang yang nemenin dia kemana-mana terus. Betah ternyata bukan hanya anaknya yang pertama aja, anak yang bontot itu yang ditemenin. Anak yang pertama pun begitu diteleponin, kamu datangnya ke CG, datang om dan tante. Lalu kemudian ditemenin lagi 5 orang akrab. Lalu kemudian bukan hanya dia lagi, istrinya pun diteleponin. Sampai satu keluarga itu akhirnya nggak enak, mereka datang ke gereja itu dan merasa suasananya happy, kekeluargaan. Ada 5 orang yang selalu bersama-sama nanyain WhatsApp, lalu kemudian di follow up, diperhatiin. Akhirnya dia betah dan beribadah di gereja itu. Lihat om dan tante, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka memperhatikan satu dengan yang lain. Ada jiwa baru, jangan didiemin. Tapi kita mau merangkul dia, kita mau mengajak dia. Bagaimana dan hari ini tante, bagaimana om sehat, bagaimana anak-anak, apa yang bisa saya doakan. Kasih ingatan, beri dia mungkin yaitu perhatian terus menerus. Maka engkau menjadi teman sahabatnya dan dia akan betah di gereja ini. Dan terus menerus kita akan menjangkau jiwa dan Tuhan akan menambahkan bilangan kita bertambah-tambah, amin. Mari om dan tante, kita akan menjadi orang-orang yang menjangkau jiwa pada akhir zaman untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Lihat firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kita baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, jadi katakan dalam terjemahan firman Allah hidup katakan, jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun. Saudara, beri semangat satu dengan yang lain. Jangan bilang begitu ketemu, lu kok tambah tua ya, rambut lu putih ya, ubannya begitu banyak, lu gak diurus ya sama anak lu. Tambah kurus ya, tambah jelek ya. Jangan om dan tante. Tapi beri semangat buat satu dengan yang lain. Ketika dia mungkin gak bisa jalan, beri semangat. Pasti Tuhan sanggup menyembuhkan tante. Pasti om disembuhkan Tuhan, amin.
Coba lihat teman kiri kananmu, beri semangat buat dia, bilang, kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti melihat mujizat Tuhan. Kamu pasti akan melihat kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menjadi umat yang disukai semua orang. Yang ketiga, yang Tuhan mau ajarkan, mereka hidup dalam sukacita, syukur dan memuji Allah. Mereka bukan orang-orang yang selalu mengeluh. Mereka nggak selalu ketika mereka mungkin dikejar-kejar oleh orang-orang yang menganiaya mereka. Mereka nggak mengeluh, wah nggak enak ikut Yesus, begini susah sengsara. Tapi firman Tuhan katakan mereka hidup dalam sukacita, syukur dan memuji Allah. Buktinya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47, saya bacakan dalam dalam terjemahan firman Allah hidup mengatakan, setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Allah. Oh dan tante, kalau engkau menjadi pribadi yang selalu sukacita, maka saya yakin dan percaya anak-anakmu sayang sama engkau. Ketika engkau dikasih duit, mungkin gak seberapa banyak, cepet 100.000 rupiah, tapi engkau bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan, dan engkau penuh dengan sukacita. Mukamu yang manis, yang memang sudah cantik, yang mungkin yang sudah ganteng, tetap bercahaya. Maka anakmu bilang, gue heran sama emak bapak gue, walaupun dikasih cepeceng tetap aja mukanya berseri-seri. Betul gak om dan tante? Om dan tante, tahukah om dan tante, kenapa saya mau menikah dengan Pak Willing? Pak Willing ini kan buta ketika umur 16 tahun. Dan ketahuilah, ternyata saya ini bukan pacar pertama dia. Dia sudah pacaran 4 kali om dan tante. Buta boleh, tapi pacaran 4 kali. Betul gak? Bukan playboy tante om, tapi ternyata banyak orang yang suka sama dia. Kenapa om dan tante? Dia hidupnya penuh dengan sukacita. Wajahnya memancarkan sukacita terus menerus. Wih, mantap deh. Wah, hidungnya tambah besar gitu kan. Haleluya. Cewek-cewek banyak mama deketin dia, mau nuntun dia, mau ngajakin dia ketawa-ketawa bercanda. Lihat om dan tante, saya yakin dan percaya kalau dia cuma diam di rumah dan merenungi nasibnya, dia bilang, aduh gua buta, aduh kasihan deh nasib gua. Ma, kenapa sih ma gua jadi orang buta? Saya yakin dan percaya dia tidak akan pernah menemukan wanita yang secantik saya dan menikah dengan saya yang cantik ini. Amin. Betul? Oke tante? Lihat, Tuhan mau katakan kepada kita, ayo hiduplah penuh dengan sukacita, hiduplah dalam bersyukur kepada Tuhan, hiduplah memuji Allahmu yang hidup, maka engkau akan terus-menerus disukai banyak orang dan Tuhan akan menambahkan bilangan itu ke dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau kita hidup dalam sukacita Tuhan, dalam memuji Tuhan, dalam bersyukur. Bukan menjadi om dan tante yang suka ngomel-ngomel, ngekutu, maki-maki. Tapi kita akan bilang, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap bersyukur Tuhan. Sebab aku akan selalu melihat kuasamu, melihat mujizatmu, melihat kebaikanmu dalam hidupku. Lihat, om dan tante, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari ini Tuhan bilang ketika engkau mungkin ada sakit penyakit, maka Tuhan bilang, ayo gembira, ayo bersukacita, maka itu akan menyembuhkan hidupmu. Amin. Karena kuasa biru-birunya terus-menerus memberkati kita. Bahkan dikatakan, tetapi aku akan bersukacita di dalam Tuhan, Ia pasti menyelamatkan aku. Ketika engkau bersukacita di dalam Tuhan, Dia pasti menyelamatkan engkau. Dia pasti menyelamatkan persoalanmu. Dia pasti menolong engkau, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Amin. Di dalam Yoel 2 ayat 21 dikatakan, yuk mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, hai umatku, bergembiralah dan bersukacitalah, karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang sangat ajaib bagimu. Amin. Tuhan mau bilang kepada kita, jangan takut menghadapi kehidupan ini. Ada banyak berita menakutkan, membuat kita rasanya gentar, cemas. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang sangat ajaib bagi kita. Sebab itu mari kita hidup dalam sukacita, dalam syukur, dan bahkan memuji Tuhan. Saya kasih contoh om dan tante.
Ini akibat bersungut-sungut ya Om dan Tante ya. Kalau kita sungut-sungut maka kamu udah merasa lelah, memicu bad mood, kreativitas kamu stres meningkat, bahkan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Imun kita turun Om dan Tante. Ya. Kalau kita simpan kepahitan itu bisa menjadi yaitu sakit yang namanya kanker. Om dan Tante, Tuhan mau kita hidup dalam sukacita, dalam syukur, dalam yaitu memuji Tuhan. Saya ambil contoh salah satunya yaitu tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ketika dia didera habis-habisan karena apa? Memberitakan kabar sukacita tentang Yesus, apa yang terjadi? Maka Paulus dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling bawah dan dibelenggu kakinya dan mereka memasuknya. Dan apa yang terjadi? Tetapi kira-kira tengah malam apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Om dan Tante, ketika engkau punya masalah, ketika engkau merasa bebanmu begitu berat, ketika engkau mengalami kesulitan, Tuhan mau bilang, ayo berdoa kepada Tuhan, ayo memuji Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan membuat kedahsyatan yang hebat. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Om dan Tante, kalau gempa bumi hebat, artinya ini bangunan runtuh, betul? Tapi apa yang terjadi? Tuhan memang membuat gempa bumi yang hebat, tetapi Tuhan membuat hanya sendi-sendi penjara itu yang goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Om dan Tante, ketika engkau mengalami masalah, engkau berdoa kepada Tuhan, engkau memuji Tuhan, maka Tuhan melakukan keajaiban. Dia mampu membukakan pintu-pintu yang ternyata membuat engkau tidak bisa berjalan. Dan bahkan dia akan melepaskan setiap belenggu dan kesulitan dalam hidupmu. Amin. Tuhan mau bilang kepada kita, ayo hidup dalam sukacita, maka engkau akan lihat kemuliaannya, kebaikannya, keajaibannya itu turun atas kehidupanmu. Apa yang kau perlukan? Kalian, karena engkau kudus Tuhan. Puji-pujian nenek moyang kami ada di atas puji-pujian itu. Yuk kita ayat yang terakhir, Mazmur 147 ayat 1. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan. Alangkah baiknya apabila kita menyanyikan puji-pujian bagi Dia. Memuji Tuhan sangat menyenangkan dan memang patut kita lakukan. Dan Tuhan mau terus-menerus memberkati kita. Kenapa Om dan Tante? Karena ketahuilah, ketika kita hidup dalam sukacita, ketika kita hidup dalam syukur, ketika kita memuji Tuhan, itu memang patut kita lakukan karena Tuhan yang baik itu. Mari kita akan bagi berdiri bersama-sama. Mana pemain musiknya? Ketahuilah Om dan Tante, Tuhan itu sangat baik. Jangan bersedih, jangan bersungut-sungut. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 17, ayat yang sangat indah. Yuk kita baca sama-sama ya. Sementara kita menunggu pemain musik, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sungguh indah dan menyenangkan, bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Om dan Tante, Tuhan mau engkau tidak hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, tapi hidup dalam sukacita, syukur, bahkan memuji Tuhan. Karena Dia katakan, Dia selalu memikirkan kita. Ketika kita bangun pagi, Dia tetap memikirkan kita. Dan hari ini pun kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, karena Dia selalu memikirkan kita. Mari kita akan nyanyikan satu lagu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
dan tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara om dan tante hidup selalu marah-marah, kesel dengan hidup ini. Rasanya engkau merasa nasibmu begitu sial. Engkau selalu ngomel dengan kehidupanmu. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, ayo hidup dalam sukacita Tuhan. Selalu bersyukur, memuji Tuhan. Kalau hari-hari ini dan engkau perlu pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah, dan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kau perlu kekuatan yang baru. Taruh tangan kirimu di dadamu. Satu tangan kiri kau taruh di dadamu, dan satu tangan kanan kau angkat di hadapan Tuhan. Dan kalau kau mau bilang, Tuhan, aku perlu mujizatmu atas hidupku Tuhan, aku perlu pertolonganmu Tuhan, mari angkat tanganmu, tangan kananmu, dan kita mau berdoa bersama-sama. Sementara tangan-tangan tetap terangkat, mari pengerja Tuhan, lihat teman-teman kita, saudara seiman kita yang mengangkat tangan. Kita mau berdoa buat mereka. Kita mau katakan, Tuhan, jamah saudara seimanku ini Tuhan. Hidatakana bayarata seke kata kuda mola takana mayanata seke nekan. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memberkatiku. Serahkanlah hatimu, serahkanlah persoalanmu, om dan tante, kepada Tuhan. Percayalah Dia ada di sini. Dia ada di sini dan Dia mau menjamahmu, Dia mau pulihkan engkau, Dia mau sembuhkan engkau, Dia mau memberikan kekuatan yang baru, Dia mau memulihkan hatimu, hatimu yang terluka, hatimu yang tertolak, hatimu yang merasa terhina. Hari ini Allah mau melawat engkau. Buka hatimu, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Hikaralabaya siraladalamu. Hiralabalamaya raladalabasi. Haleluya. Bawalah hatimu pada Tuhan, bawalah hidupmu, bawalah keluargamu, bawalah segala keperluanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya katakan amin. Punya Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang besar dalam hidupmu. Ada Tuhan yang besar yang memperhatikanmu, om dan tante. Shikaralabalabaya-daladalabasane. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terimalah kemenangan, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Ikaralabayaraladalabasi karalalayanamu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya.
Dan kami akan pulang dengan kekuatan-Mu yang baru. Kami pulang dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami pulang dengan kebaikan-Mu. Dan kami mau terus menerus Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami pulang dengan anugerah-Mu yang hebat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya nanti berkati, katakan amin. Sebelum Om dan Tante duduk, wanita dengan wanita atau perempuan dengan perempuan, boleh kasih pelukan yang hangat, bilang kamu pasti diberkati Tuhan. Beri kekuatan, beri semangat baru buat teman kiri kananmu. Bapak, kita akan memberikan persembahan. Silakan dulu. Kita akan berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberikan persembahan kami saat ini. Kuduskan persembahan yang kami berikan ya Bapak. Haleluya. Amin. Allah itu sungguh baik bagiku. Itu Tuhannya, kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Puji Tuhan. Yuk saya undang teman-teman pelayan Tuhan maju ke depan yuk. Yuk semua pelayan Tuhan yang bisa jalan untuk maju ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 9 ya. Tanggal 9. Kemudian minggu depan, Senin depan kita libur. Kita belajar atau latihan di rumah ya. Yuk naik sini aja teman-teman. Teman-teman naik sini aja. Libur tanggal 16 kita libur. Kemudian kita akan jumpa kembali di tanggal 23. Sama-sama katakan 23. Senggol sebelahnya 23 ya. Nah, tanggal 23 itu nanti kita akan masuk kelompok. Kita akan praktek ini tadi firman Tuhan. Amin. Kita akan saling berbagi satu dengan yang lain ya. Jadi mungkin nanti di dalam kelompok ada yang bawa tahu, ada yang bawa boleh, mau bawa es kelapa juga boleh, mau bawa apa boleh, nanti tolong dirundingkan dengan leadernya ya. Jadi kita menjadi umas yang disukai ya. Satu dengan yang lain kita sambut, kita peluk satu dengan yang lain ya. Oma dan opa ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Sambil kita belajar firman ya. Nanti akan masuk kelompok dengan leadernya Mas. Ya, jadi kita akan nanti bersama dengan teman-teman kelompok kita praktek firman Tuhan ya. Nanti Bapak Ibu akan dipersiapkan di tanggal 23 itu untuk kita bagaimana cara kita mengundang teman-teman yang lain ya. Jadi undangan tadi undangan, coba Grady tolong minta undangan tadi. Undangan itu kita bagikan ke teman-teman yang belum kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan boleh nggak? Boleh ya.
Jadi semua orang kita undang, yang kenal kita undang. Syaratnya cuma satu, syaratnya mesti daftar, ya. Supaya apa? Supaya kami bisa menyiapkan konsumsinya. Kalau yang nggak daftar gimana? Nggak daftar nggak bisa, boleh masuk tapi nggak dapat konsumsi, ya. Jadi tidak mendapat konsumsi, nanti orang itu marah. Oleh karena itu mending didaftar. Cara daftarnya gimana? Ke saya, langsung kasih nama, kasih umur dan foto. Kenapa kok foto Bu Hana? Supaya saya kenal orang itu, kenal nama orang itu, ya. Saya bisa WA, saya bisa halo ya. Kemudian apa? Supaya saya bisa bikin tiket masuk. Tiket masuknya pakai wajah kita sendiri. Kalau orang itu ya pakai wajah orang itu. Amin. Nanti di tanggal 30 kita akan pakai kostum yang lucu-lucu, ya. Temanya merah putih hitam, ya. Jadi mau bawahannya hitam, atasnya putih, dikasih bunga merah boleh, ya. Mau dikasih selempang, mau dikasih apa, atau mau pakai baju garis-garis hitam putih, atau baju onde-onde hitam putih, onde-onde merah putih boleh, ya. Kemudian di dalam kelompok-kelompok kita akan mengadakan apa? Mengadakan lomba, ya. Jadi nah ini lombanya, lomba menyanyi dan gerak. Lagunya sudah ditentukan, ya. Nanti musiknya nanti saya akan carikan yang pas, ya. Jadi lagunya Siapa Bilang, ya. Siapa Bilang yang dinilai apa? Sebelumnya gini. Yang dinilai ketentuannya apa? Kelompoknya maksimal 8 orang. Bu Hana kalau kelompoknya 10 orang boleh 8 orang. Kenapa 8 orang? Karena kami sudah menyiapkan hadiahnya 8 orang. Juara 1 8, juara 2 8, juara 3 8. Bu Hana kalau yang ikut semua kelompok boleh. Kalau menang hadiahnya 8. Ya, jadi nanti ketuanya bagi sendiri nggak apa-apa. Nah kemudian lagunya Siapa Bilang, bajunya tadi saya katakan merah putih hitam. Kemudian pakai topi dan kacamata. Bu Hana beli topi beli kacamata mahal, bikin sendiri. Pakai kertas, ya, pakai kertas atau karton, bikin sendiri, diwarnain merah atau warna apa, bikin sendiri kacamata. Topi gimana? Bikin sendiri, ya. Ini kreativitas, ya. Kemudian yang dinilai apa? Suaranya nggak sumbang, suaranya kompak, liriknya hafal, gerakannya kompak, dress code-nya kreatif dan serasi. Saya nggak lihat harganya mahal murahnya, tapi saya lihat kreativitasnya, ya. Jadi boleh nggak bikin ke tukang jahit? Boleh, tapi nggak usah yang mahal-mahal. Bikin sendiri aja, pakai kertas krep, pakai kertas minyak, pakai kertas koran, nggak masalah, ya. Yang penting kreatif. Mengerti? Persiapkan, ya. Jadi sudah dari minggu lalu sudah saya umumkan, persiapkan. Sekarang kita akan nyanyikan lagu Siapa Bilang, ya. Saya minta tolong dibantu. Asima dan itu Desi, tolong bantu nyanyi. Yuk kita bagi berdiri, ya. Siapa bilang usia lanjut terlalu tua? Biar tua tapi semangat tetap menyala. Siapa bilang usia lanjut tidak berguna? Di dalam Tuhan usia lanjut jadi pendoa. Kalau nyanyinya kayak gini saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Yang cep gitu, ya. Yang yuk. Siapa bilang usia lanjut terlalu tua? Biar tua tapi semangat tetap menyala. Senggol sebelahnya. Siapa bilang usia lanjut tidak berguna?
Bapak yang pelihara. Coba senggol sebelahnya. Tuhan pelihara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini cuma contoh ya. Jadi minggu depan tanggal 30 pakai gerakannya masing-masing, pakai kostum yang cantik, pakai hiasan kepala, pakai kacamata yang cantik-cantik semua. Kita akan rayakan ketuaan kita. Rayakannya siapa lagi ya? Mumpung kita masih muda ya, masih muda ya. Jadi kita rayakan, kita undang orang-orang tua yang sedih-sedih di rumah. Ayo jangan sedih-sedih, kita rayakan ketuaan kita. Amin. Aminnya kok. Amin pengurus. Amin anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Nih Dokter Hans, semua pemirsa Good Talk ini yang mungkin menderita diabetes itu kepingin gitu dapat resep. Resep dari Dokter Hans gimana sih supaya HbA1c-nya ini ya di bawah 6,5 supaya saya ini nggak dikatakan sebagai, kan batasnya 6,5 ke atas sudah diabetes dok gitu loh. Kalau bisa itu di bawah 6,5 lah gitu. Gimana, jadi, punya cara dengan nggak ini? perkataan lain, bagaimana mengendalikan gula darah kan? Betul, betul. Ya, mengendalikan gula darah. Banyak orang berpikir, pokoknya aku enggak makan manis, pokoknya aku olahraga. Enggak. Makan tepung, karbo, seberapa jam jadi gula. Makan protein dan lemak, kira-kira 2 jam kemudian oleh metabolisme kita dengan gluconeogenesis, 2 jam gula naik. Makan yang lain-lain juga gula naik, semua jadi gula. Ayo kita atur. Ya, kalau piring kita, ya, karbo apapun, misalnya nasi atau roti atau mie atau kentang atau ubi atau telo atau bahkan jagung, mungkin oatmeal atau lontong ketupat, seberapa jam jadi gula. Ayo kita kurangin. Ya, kita kurangin. Ya, kemudian kita tahu lauk pauk. Kalau kalori besar pasti gulanya melonjak. Ya, kalori besar itu apa? Yang santan, yang gorengan, jauhin. Nggak pakai santan, nggak pakai gorengan. Berarti buang sekali kerupuk peyek kan. Kemudian kita cari lagi protein yang baik. Cari ikan, cari ayam, aman. Kalau kita cari jerawan, itu protein dengan kalori besar karena lemaknya jahat. Stop semua. Daging pun kurangin. Nah, kita ada sayur banyak. Nah, semua kalau dikasih sayur banyak, dalam perut kita cernanya lama. Nyerapnya lambat. Gula tidak melonjak lagi, lambat naik. Jadi dalam piring sayurnya banyak, lauknya cari ikan, ayam, tahu, tempe, telur, buang kuning, kemudian karbonya sedikit, piringnya penuh, kenyang sekali. 1 jam kemudian bergerak badan, gula tidak melonjak lagi. Kemudian ingat pula jam makan, tutup meja makan jam 7, tutup meja makan siang maju 6 jam, jam 1, tutup meja makan pagi jam 7 pagi. Tutup. Karena jaraknya 6 jam. Oh, bukan main. Pagi makan raja, habis makan banyak gerak. Siang makan pangeran, masih bisa makan di luar, makan enak. Malam seperti orang miskin, karena habis makan malam kita duduk mager, malas gerak. Ya, dengan cara demikian kita bisa ngatur gula. Ngemilnya lagi, jangan cari tepung-tepung lagi, cari buah potong, potong-potong. Jangan bikin jus. Begitu jadi jus, air masuk perut langsung diserap, gula melonjak. Cari yang banyak serat, kunyah-kunyah, supaya gula naiknya pelan-pelan. Ya, jangan cari buah musiman, jangan mangga, durian, rambutan, duku, lengkeng. Dan itu kalori besar, sehingga kita dapatkan hidup sehat, makan enak, duduk di restoran, bisa ngafe lagi. Tapi ingat, jangan cari ngemil roti-roti lagi. Akhirnya gula terkendali, HbA1c pasti gini. Nah, sudah mengerti kan resepnya? Itu tadi cara bagaimana kita mengendalikan gula atau HbA1c ya. Dijamin deh kalau Anda praktekkan ini, HbA1c Anda pasti akan di bawah 6,5. Kami tunggu ya testimonial dari Anda semuanya. Terima kasih Dokter Hans ya untuk edukasinya. Shalom mau Pak. Siap jawab pertanyaan ya. Tadi judulnya apa ya? Firman Tuhannya ya?
semua orang. Ya, betul ya. Kok melempem? Kasih tepuk tangannya dong. Lah, ya. Menjadi umas yang disukai semua orang. Saya percaya hari ini kita dapat pelajaran umas yang disukai semua orang. Saya percaya nanti pulang ke rumah kita praktekkan ya, menjadi umas yang disukai semua orang. Ya, silakan untuk pertanyaan nomor 2. Ayo, yang lain siap-siap loh, siap-siap denger nih pertanyaannya. Judulnya pertanyaan. Bagaimana kita menjadi belum selesai. Belum selesai, jangan angkat tangan dulu ya. Enggak, tadi kan judulnya aja sudah bagaimana, artinya itu sudah kata tanya gitu. Bagaimana kita menjadi umat yang disukai. Nah, sekarang sebutkan caranya. Ya, Tekun dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, saling memperhatikan satu sama lain, bersukacita, bersyukur, dan memuji Allah. Bentar. Kita tanya dulu sama narasumbernya nih. Iya. Ya. Nah, coba boleh diulang? Bertekun dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, Bertekun. Kemudian saling memperhatikan satu sama lain, saling memperhatikan. Kemudian bersukacita, bersyukur, dan memuji Allah. bersukacita, bersyukur dan memuji Allah. Cuman itu 3. Yuk kita tanyakan pada narasumbernya. Gimana nih Bu? Bener apa enggak ini? Atau setengah benar, setengah salah, atau gimana? Silakan Bu. Benar, memang cuman poin tambah-tambahnya aja yang kurang, nggak apa-apa. Jadi ini benar nih ya. Oh, kita kasih tepuk tangan. Wih, ya silakan Ibu Erna untuk maju ke depan. Ini sekarang tinggal pertanyaannya tinggal 1 ya Bu BK ya. Waduh sayang ya, harusnya pertanyaan 10 nih hari ini. Ya, oke kita dengarkan, siap-siap pertanyaan nomor 3. Yang sudah menang, yang sudah dulu-dulu menang boleh jawab nggak? Ya boleh dong, boleh ya kan. Setiap minggu boleh jawab, boleh ya. Yuk kita kasih tepuk tangan. Foto dulu. Mau apa kita bangkit berdiri bersama, kita akan akhiri sebelum masuk ke grup kelompok masing-masing. Yuk kita mau berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Ibu Dian nanti akan memimpin. Shalom Om Opa semuanya. Hari ini diberkati ya. Saya lihat dari belakang nggak ada yang ngantuk loh. Thank you Ibu buat khotbahnya, semoga memberkati kita semua. Baik, sebelum kita pulang kita mau satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah umas di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat semua berkat jasmani rohani yang Tuhan sudah berikan kami nikmati hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Hana Yosepa yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Biar Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, semakin dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih, dan biarlah melalui firman yang diberitakan kami boleh menjadi pelaku-pelaku, menjadi umas yang disukai banyak orang. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Hana di tempat ini Tuhan. Ibu Hana Rahaja Tuhan berkati, sebagai ketua umas Tuhan pakai lebih lagi, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Kami percaya semakin dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani umas di tempat ini. Kami juga mau dukung dalam doa Tuhan untuk gembala kami Paniko Nyotor Harjo juga Pak Kiki Haryadi. Kami percaya Tuhan berikan visi misi yang lebih lagi untuk beliau Tuhan, dan melalui beliau nama Tuhan boleh dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, doa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Jakarta. Tuhan, sebentar lagi kami akan adakan pilkada. Tuhan, kami serahkan pilkada ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa sempurna untuk bangsa kami dan kota kami Tuhan. Kau berikan kami kedamaian, aman, damai, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami dukung juga dalam doa untuk Presiden kami Pak Jokowi, untuk wakilnya, semua menteri yang tergabung dalam kabinet, TNI, Polri, semuanya Tuhan, pemerintahan daerah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan beri rasa takut dan gentar akan Tuhan. Dan biarlah di era terakhir Pak Jokowi semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan masa transisi penyerahan pemerintahan ke Pak Prabowo semuanya boleh berjalan aman dan lancar. Terima
kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia tetap menjadi biji mata Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir, oma opa di tempat ini yang sudah hadir. Tuhan berkati anak, menantu, cucu, keluarga besarnya. Tuhan sertai, berikan kesehatan, kekuatan supaya oma opa di tempat ini boleh datang kembali 2 minggu yang akan datang, Senin 2 minggu yang akan datang tanggal 23 di tempat ini untuk boleh kami beribadah, memuji nama Tuhan, bersharing, menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita mengalir atas kehidupan setiap kita. Juga terlebih berkat kekuatan untuk menjadi umat yang disukai Tuhan dan disukai semua orang terjadi atas kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.